Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 100/Pit B/2019/PN PBR atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Saradoviola dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan BAP sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan pledoi oleh penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah pledoi sudah siap dan siap untuk dibacakan pada hari ini? Sudah siap dan siap untuk dibacakan yang mulia. Sebelum eksepsi dibacakan, mohon saudara jaksa penuntut umum untuk memperhatikan isi eksepsi yang akan dibacakan oleh penasihat hukum secara seksama. Ya, silahkan dibacakan. Baik yang mulia, saya akan membacakan pledoi. Tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Sebelumnya, saya penasihat hukum terdakwa Jufri Antoni alias Saradoviola mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena saya masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Dengan tanggapan atas tanggapan ini, saya sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan. Namun, kesempatan yang disediakan oleh prosedur hukum acara pidana ini kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini. Bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut kami akan memberikan tanggapan poin demi poin sebagai berikut. Bahwa saya penasihat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan pertama, yaitu pasal 363 ayat 1 butir 3 KUHP pidana. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak, dan pasal 363 ayat 1 butir 5 KUH pidana. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, atau pasal 363 ayat 2 KUH pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa jaksa penuntut umum telah merekonstruksi fakta-fakta kabur secara subjektif. Tidak terdapat fakta yang jelas mengenai tindakan oleh terdakwa Jufri Antoni alias Saradoviola yang memberatkan dan menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. B. Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan, terdakwa Jufri Antoni alias Saradoviola dalam keadaan terpaksa karena beberapa faktor. Yang kedua, kami sangat setuju dengan penuntut umum bahwa masyarakat atau warga negara perlu mendapatkan perlindungan dari tindak pidana kejahatan. Namun, pidana hendaknya ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan tujuan pemindahan yang lain, yaitu penekanan jumlah kejahatan dan resosialisasi waktu. Kami menilai bahwa dikaitkan dengan kondisi dan latar belakang klien saya, yaitu terdakwa Jufri Antoni alias Saradoviola, maka penerapan pasal yang disampaikan penuntut umum dalam dakwaannya tidak memenuhi unsur secara material. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dengan demikian maka saya menyatakan tetap pada pembelaan sebagai yang telah saya bacakan dalam eksepsi sidang pada 1 November 2018. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Pekanbaru, Penasihat Hukum Kantika Borupurba SHMH dan Tika Efrianti SHMH. Terima kasih Yang Mulia.
Saudara jaksa penuntut umum setelah mendengarkan pledoi dan dari penasihat hukum, apakah saudara penuntut umum akan menanggapi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum? Majelis Hakim yang mulia, kami tetap pada surat dakwaan kami yang mulia. Baik, nanti kita tunda. Gimana? Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 29 Desember 2019 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Tanggal 29 berarti ya. Dengan demikian sidang akan kita lanjutkan minggu depan tanggal 29 Desember 2019 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum, dan diharapkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan minggu depan dan terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.